Sementara sih, masih aman ya, Pak, ya, karena, mungkin itu adalah hanya sekelumit oknum yang kami rasa dari masyarakat Pandeglang memandang itu bukan hal yang negatif, seperti itu, Pak. Jadi kami menghimbau kepada masyarakat Pandeglang, yuk bayar pajaknya dan juga awasi instansi-instansi pemerintah untuk menggunakan dana tersebut dengan baik dan bijak, seperti itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi ya Pak. Ya, saya Indra Pak dari KPP Pratama Oh, Pandeglang. iya. Pandeglang ini saya ayah kami Asrin, ini Alfi. Ya. Nah, ini Pak kami bermaksud mau mengadakan konfirmasi data aja. Iya. Kalau ada surat data di kami yang perlu diverifikasi nilai-nilainya terkait dengan koperasi Bina Sejahtera Nelayan. Oh, boleh nanti kita ngobrol dulu ya. Seperti apa nih? Ucuk dicinta, ulam tiba. Itulah pepatah yang pas pada peristiwa yang dialami Bang Kumis hari ini. Pasalnya, Bang Kumis sendiri ingin jadi warga yang taat pajak. Akan tetapi, terhambat dengan pengetahuan soal bagaimana cara menghitung pembayaran dan pelaporan pajak, baik pajak perorangan ataupun pajak perusahaan. Dan nampaknya hari ini akan terjawab dan mengetahui karena pegawai pajak sendiri hari ini datang mengunjungi rumah Bang Kumis. Yuk kita simak sama-sama apa dan bagaimana yang perlu dipersiapkan oleh para wajib pajak, dan semoga informasi ini bisa menambah wawasan soal pajak. Saya, Alfi, akun representatif dari KPP Pratama Pandeglang. Ini ada Bapak Aswin, ini ada Bapak Ikhwanuddin. Untuk silaturahmi ke rumah Bang Kumis ya ini, Pak Imam atau Ketua Koperasi, ini dalam rangka apa sih Pak? Ya, jadi memang kita menemukan data bahwa koperasi Bina Sejahtera Nelayan ini ada transaksi yang benar nilai cukup fantastis. Tapi kami lihat dari detail pelaporan, belum ada pelaporan sama sekali. Jadi tujuan kami ke sini adalah menghimbau dari koperasi ini untuk segera lapor pajak, karena batas akhir pelaporan bagi koperasi ada tanggal 30 April nanti. Nah, mungkin karena ini ada keputusan yang harus bisa sedikit dijelaskan, bukan hanya sepak koperasi, mungkin bermanfaat bagi koperasi-koperasi yang apa aja sih yang perlu disiapkan dalam rangka pelaporan ke pajak itu Pak? Iya, memang bagi pemilik NPWP wajib pajak ada kewajiban pelaporan SPT tahunan. Ada dua jenis kategori wajib pajak, yaitu pribadi dan badan. Kalau SPT pribadi sudah melaporkan kemarin di batas akhir di tanggal 31 Maret kemarin. Sekarang badan berupa CV, PT, koperasi, dan badan lainnya, itu batas akhir pelaporannya adalah tanggal 30 April. Yang diperlukan dalam pelaporan adalah mengisi SPT tahunan badan, dilengkapi dengan laporan keuangan yang terdiri dari laporan laba rugi dan neraca, dan juga disertai cap dan stempel dari pengurus nanti. Nah, mungkin yang publik pengen tahu juga ya, karena ini masalah pajak itu mungkin banyak yang nggak pahamnya daripada yang pahamnya. Mungkin kalau bagi kalangan pengusaha yang sudah lama sudah hafal, tapi kan di Pandeglang sendiri kan banyak nih pengusaha-pengusaha baru, CP-CP baru yang mungkin harus memahami Pak ya tentang bentuk setoran atau bayar pajak itu dari apa aja sih Pak yang diwajibkan Pak? Ya, baik. Ini menarik pertanyaannya karena memang banyak orang yang masih awam dengan pajak. Jadi sebagai warga negara ada 4 kewajibannya, Pak. Yang pertama, mendaftarkan diri. Jadi mendaftar itu seperti Bapak buat NPWP dulu nih, gitu. Karena Bapak sudah memiliki kegiatan usaha yang sudah aktif berjalan. Kalau sudah punya NPWP, kewajiban keduanya adalah menghitung pajaknya. Jadi Bapak menghitung sendiri pajaknya berapa yang menjadi pajak terutang nanti. Kalau sudah dapat angkanya yang berapa dihitung, yang ketiga adalah kewajiban membayar pajaknya, menyetorkan pajaknya tersebut. Itu bisa dilakukan ke kantor pos, bank, ataupun secara online melalui m-banking atau internet banking. Dan yang terakhir kewajibannya adalah pelaporan SPT tahunan yang dilakukan tadi paling lambat tanggal 30 April nanti. Seperti itu Pak. Jadi ada keempat kewajibannya, daftar, hitung, setor, dan lapor. Ya, jadi balik lagi ada 2 kategori tadi, ada orang pribadi dan ada badan usaha. Untuk orang pribadi yang bekerja sebagai karyawan, batas tidak dikenakan pajaknya itu adalah setahunnya adalah 54 juta bagi yang masih single, yang belum menikah dan belum ada tanggukan selama 1 tahun 54 juta rupiah.
Dan itu akan ada penambahan sesuai dengan jumlah tanggungan maksimal kawin dengan 3 anak. Bagi untuk usahawan pribadi, beda lagi tata cara penghitungannya. Di bawah untuk penghasilan di bawah 4,8 miliar, maka bisa menghitung menggunakan tarif UMKM 0,5%. Di atas itu, maka menghitungnya dengan hitungan berbeda lagi. Sedangkan untuk badan usaha, tidak ada batas penghasilan tidak kena pajaknya. Tapi dihitung langsung menggunakan tarif pasal 17 bagi penghasilan di atas 4,8 miliar atau di bawah itu menggunakan tarif UMKM 0,5%. Seperti itu, Pak. Pak, lebih simpel lagi ya, karena tadi jangan bicara per tahun. Nah, Ya. salah satu karyawan lah, sebenarnya batas minimal gaji dari seorang karyawan yang wajib pajak itu berapa sih, Pak? Hitung-hitungannya? Ya, baik. Untuk karyawan, tadi batas minimalnya adalah 54 juta rupiah dalam 1 tahun penghasilannya. Apabila dengan status belum menikah dan belum ada tanggungan. 54 juta atau kita hitung rata-rata per bulannya ada 4,5 juta rupiah. Seperti itu, Pak. Lebih dari itu maka akan dipotong pajak. Berapa persen, Pak? Untuk Tarifnya itu progresif mulai dari 5% sampai dengan 30%. Nah, untuk Kabupaten Pandeglang, Dari tahun ke tahun kami melihat ada tren positif peningkatan dari penerimaan pajak dari Kabupaten Pandeglang, Pak. Karena memang sudah muncul geliat perekonomian setelah pasca pandemi, seperti itu, Pak. nah dengan adanya isu pegawai pajak sendiri yang tanda kutip mengemplang pajak, itu ada pengaruhnya nggak sih, Pak, di Pandeglang, Pak? Sementara sih masih aman ya, Pak, ya, karena mungkin itu adalah hanya sekelumit oknum yang kami rasa dari masyarakat Pandeglang memandang itu bukan hal yang negatif, seperti itu, Pak. Kami masih merasakan ada kepercayaan dari masyarakat yang itu akan kami jaga banget gitu, Pak. Nah, barangkali ada pesan khusus untuk warga Pandeglang, karena bagaimanapun pajak maju mundurnya sebuah daerah kan dari pajak, Pak. Betul. Barangkali ada himbauan khusus untuk warga Pandeglang agar Pandeglang lebih maju dan berkah lagi, Pak. Iya, Pak, ada tagline dari kami, Pak, yaitu lunasi pajaknya, awasi penggunaannya. Jadi kami menghimbau kepada masyarakat Pandeglang, yuk bayar pajaknya dan juga awasi instansi-instansi pemerintah untuk menggunakan dana tersebut dengan baik dan bijak. Seperti itu, Pak. Oke, terima kasih, Pak, informasinya. Kepada masyarakat banyak, saya melalui Pak Bang Kumis Berbagi ini berterima kasih karena Bang Kumis Berbagi ini menjadi corong kami. Pemberitaan-pemberitaan yang tidak berimbang, tolong bantu warga netizen ya untuk bisa berimbang. Tajam boleh, tapi harus berimbang. Tabayun akhirnya kita. Oke, Bu. Nuhun Bang Kumis Berbagi, terima kasih jadi corong kami membantu mengedukasi masyarakat. Salam sehat. Waalaikumsalam. Makasih loh Bang. Jangan lupa di komen, share, dan subscribe. Permisi, Bu.